Konten viral itu bukan tentang hoki, tapi soal skripnya. Oke, halo semuanya. Salam kreatif untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alam, dan hari ini saya ingin membagikan sebuah materi yang sangat menarik tentunya dan kekinian, yaitu tentang bagaimana cara membuat skrip konten yang efektif dan bisa berpeluang untuk viral. Khususnya dengan kebantuan teknologi AI. Materi ini saya pelajari dari e-book keren berjudul Pasti Viral. Cara membuat skrip menggunakan AI yang disusun oleh tim Edupora dari Ruang Sepri. Nah, saya akan menjelaskan isinya dengan bahasa yang sederhana agar mudah kita pahami. Teman-teman sekalian, dalam dunia konten saat ini orang berpikir bahwa yang terpenting adalah alat produksi seperti kamera, lighting, atau software editing. Tapi tahukah kalian, hal yang justru paling penting adalah skripnya? Ya, benar, skrip. Karena skrip adalah pondasi atau bisa dibilang jantungnya sebuah konten. Sebagus apapun visual dan editing kita, kalau isinya pesannya nggak nyambung atau ngebosenin, konten itu nggak akan nempel di hati penonton. Dan disinilah pentingnya kita memahami cara membuat skrip yang bukan hanya bagus, tapi juga relevan dan emosional. Dalam e-book ini dijelaskan bahwa ada 3 hal utama yang wajib kita kuasai saat membuat skrip. Pertama, adalah struktur skrip yang baik. Penulis menggunakan struktur unik bernama Hey Kami, yang singkatan dari H itu hook, E itu empati, I itu isi, dan K itu kesimpulan, dan terakhir C, yaitu CTA atau call to action-nya. Hook adalah bagian pembuka, 2-5 detik pertama yang harus kuat dan menarik. Karena disinilah kita bertarung dengan jempol netizen, apakah mereka akan lanjut nonton atau malah scroll lewat. Nah, setelah hook, ada empati, yaitu bagian yang bikin penonton merasa relate. Merasa bahwa masalah yang kita angkat itu juga masalah mereka. Kemudian masuk ke bagian isi. Ini adalah inti kontennya. Kalau masih ada waktu, kita beri kesimpulan. Kita kasih kesimpulan. Dan yang terakhir, yaitu CTA atau Call to Action. Misalnya nih ya, misalnya kayak ajakan untuk follow, atau share, atau komentar seperti, yuk follow konten ini, yuk follow akun ini, segitu contoh CTA-CTA-nya ya, atau call to action-nya. Lalu, elemen kedua yang dibahas adalah soal cara kerja otak manusia. Menarik banget kan? Karena ternyata otak kita itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu reptil, kedua itu mamalia, dan terakhir itu neokortex. Konten yang viral biasanya tidak masuk ke bagian otak logika, karena itu terlalu butuh proses mikir. Justru yang efektif adalah yang menyentuh emosi dan insting dasar manusia. Maka dari itu, saat bikin skrip, kita harus menghindari bahasa yang rumit dan fokus pada hal-hal yang langsung bisa dirasakan dan dipahami secara emosional dan oleh audiens. Nah, masuk ke poin ketiga yang gak kalah penting, yaitu 3 konsep dalam membuat konten yang menarik dan viral. Yang pertama adalah memanfaatkan insting dasar manusia atau yang disebut 8 HBI, 8 Human Basic Instinct. Jadi ada 8 human instinct. Contohnya nih ya, rasa lapar, rasa penasaran, keinginan untuk kaya, takut miskin, perlindungan terhadap keluarga, dan lain sebagainya. Konten yang menyinggung salah satu dari 8 insting ini akan lebih mudah ditangkap dan dikaitkan secara emosional oleh penonton. Nah, konsep keduanya begini. Konsep kedua adalah memecah false belief, yaitu menyadarkan audiens bahwa apa yang selama ini mereka yakini mungkin keliru. Misalnya orang-orang yang percaya bahwa sound trending itu wajib loh gitu. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir tentu saja AI. AI seperti ChatGPT sangat bisa membantu kita menyusun skrip, tapi kita tetap harus paham struktur dan konsep yang benar terlebih dahulu yang seperti saya seperti saya jelasin sebelumnya. Ada beberapa konsep atau ada beberapa struktur konten yang seperti tadi, Hai Kami yang ada hook sampai CTA-nya, begitu ya. Gunakan AI sebagai asisten, bukan penentu utama. Gunakan prompt yang tepat dan jangan lupa untuk menyederhanakan bahasa agar bisa dipahami siapapun.
Bahkan seandainya audiens kita adalah tukang parkir atau nenek-nenek di rumah, bahasa yang terlalu intelek justru bikin orang malas nonton sampai habis. Nah, kesimpulannya, teman-teman, membuat konten viral bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi yang bisa dipelajari dengan memahami struktur skrip Hey Kami yang tadi yang aku jelasin tadi, mengenali cara kerja otak audiens, dan menerapkan 3 konsep penting dalam menyusun isi konten. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan peluang viral secara signifikan. Jadi, yuk mulai bikin konten dari sekarang, bukan karena kita harus jadi terkenal, tapi karena kita punya pesan yang layak untuk disampaikan dengan cara yang tepat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Aku Alam, see you next time. Bye-bye. Terima kasih setelah mendengarkan kontenku kali ini. Oke, bye-bye.